Membayar zakat merupakan ibadah tersendiri, tetapi zakat fitrah tidak mungkin dilepaskan hubungannya dengan Ramadan. Selain berhubungan dengan waktu pelaksanaan juga mengenai fungsi zakat fitrah itu sendiri yang merupakan penyempurna puasa. Jika puasa kita berempati akan kelaparan dan kehausan, maka zakat fitrah merupakan langkah nyata kepedulian sosial. Zakat fitrah berlaku, diwajibkan, kepada semua orang baik laki-laki maupun perempuan, dewasa, tua maupun masih kecil. Bahkan juga bayi yang baru lahir. Zakat fitrah berlaku bagi setiap pribadi yang berkesempatan menemui Ramadan dan Idul Fitri. Selagi mempunyai kelebihan dari yang dibutuhkan dirinya beserta orang yang ditanggung nafkahnya. Keterangan tersebut sebagaimana terdapat dalam riwayat hadis berikut. Dari Ibnu Umar R.A., ia berkata, Rasulullah mewajibkan zakat fitrah 1 so dari kurma atau 1 so dari gandum, baik kepada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari kalangan orang muslim. Dan Rasulullah memerintahkan zakat tersebut ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk menunaikan salat Idul Fitri. Hari, Bukhari dan Muslim. Sedangkan yang tidak punya sumber pendapatan sendiri, seperti anak-anak, kewajiban zakatnya ditunaikan oleh penanggung nafkahnya, orang tua, kepala keluarga atau sistem sosial yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan hadis di atas bisa dipahami juga bahwa besaran zakat fitrah adalah 1 so, bahan makanan pokok setempat. Dalam konteks Indonesia, itu berarti sekitar 2,5 kg beras per orang. Tetapi menurut Kiai Haji Masum bin Ali Jombang yang pernah menimbang beras dari takaran mat dan so yang beliau miliki, diketahui bahwa takaran 1 mat beras putih adalah 679,79 g. Sedangkan 1 so, beras putih adalah 2719,19 g, atau jika dibulatkan menjadi 2,7 kg. Kewajiban menunaikan zakat fitrah ini sebenarnya mulai berlaku setelah masuk waktu Idul Fitri, maghrib terakhir Ramadan. Pada waktu inilah dapat dipastikan seseorang terkena wajib zakat atau tidak, karena meninggal menjelang maghrib misalnya. Namun tidak harus menunggu malam lebaran tiba untuk membayar zakat. Karena ada yang disebut dengan masa takjil, membayar sebelum jatuh tempo, yang dimulai sejak masuknya bulan Ramadan. Jadi, mengenai waktu penunaian zakat fitrah diserahkan sepenuhnya kepada individu masing-masing. Apakah akan menunaikan di hari-hari Ramadan ataukah sebelum salat Idul Fitri? Tetapi meskipun demikian, patut dipertimbangkan bahwa disyariatkan zakat fitrah termasuk maksud utamanya adalah agar kaum fakir miskin memiliki cukup makanan pada hari raya Idul Fitri. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah berikut ini. Berilah mereka kecukupan, hingga mereka terhindar berkeliling ke sana kemari, meminta-minta, pada hari ini. Hari An-Nasai, artinya lebih utama membayarkan zakat mendekati pelaksanaan hari raya, tepatnya setelah subuh sebelum salat Idul Fitri, karena hal itu lebih tepat guna. Pembayaran zakat setelah salat Idul Fitri hingga matahari terbenam hukumnya makruh. Jika diundur lagi setelah maghrib hukumnya haram, kecuali ada uzur. Hukum makruh dan haram ini hanya berlaku untuk tindakan penundaannya saja. Kewajiban zakatnya sendiri tetap ada sampai tunai dibayarkan. Tapi secara fikih sebagaimana terdapat di dalam kitab Hasyiyah Al-Bujairami, bahwa waktu pelaksanakan membayar zakat fitrah bisa dirinci sebagaimana berikut. Kesimpulannya, waktu mengeluarkan zakat fitrah itu ada 5, yaitu 1. Waktu jawas, awal bulan Ramadan. 2. Waktu wajib, mulai saat terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, bukan hari Lebaran. 3. Waktu fadilah, utama, mengeluarkan sebelum berangkat melaksanakan salat Idul Fitri. 4. Waktu makruh, mengeluarkan zakat fitrah setelah melaksanakan salat Idul Fitri sebelum terbenam matahari. 5. Waktu haram, mengeluarkan zakat fitrah setelah hari raya Idul Fitri.